ya gue lu kebantu juga lah ya kebantu. dengan apa yang udah lu punya yang bisa lu tuangkan dieksekusi sama anak-anak dengan baik, ya itu hasilnya gitu ya. Ya itu hasilnya dan akhirnya semua keputusan yang udah gue kasih itu membuahkan hasil lah gitu. Jadi nggak kayak gue ngatur sana sini tapi hasilnya nggak taunya Zong. Tapi gini, kalau ngomongin ngatur sana sini, lu tipikal coach yang otoriter gak sih? Yang kayak dalam artian kalau gua maunya A ya lu A, jangan lu malah B, lu gitu nggak? Atau lu malah kayak menurut gua better A, tapi kalau ternyata di in game lu harus B, bebas terserah lu. Lu tipikal yang menyerahkan itu ke si in game leader atau lu tetap harus ikutin komando gua lah gitu? Gua lebih ngasih ke opsi sebenarnya. Ngasih ke opsi satu, kalau misalkan emang ada skenario yang emang sebelumnya udah kita bahas terus emang kejadian tapi si player yang ngelakuin apa yang gue lakuin ya udah itu gue jadi pelajaran buat mereka. Bukan berarti kayak bukan kayak menyalahkan segala macam. Paling gue tanya ini pertimbangan lu ngambil sebelah sini kenapa nggak jalanin strategi yang kita udah jalanin gitu. Oke, berarti banyak banget pelajaran yang bisa diambil even lu menjadi seorang coach ya. Iya. Jadi bukan si playernya doang yang belajar dari kesalahan, coachnya pun belajar dari pertimbangan si player yang ternyata kalau ternyata si player yang ambil pertimbangan ini hasilnya begini loh gitu ya. Dan gue jenengnya di sini kenapa ya balik lagi ya kayak gue udah ngasih materi, udah ngasih strategi dan Justin ngembaginya. Kadang ada strategi emang yang di luar yang gue kasih tapi dia berani maksudnya kayak lo gue percaya keputusan gue ini benar. Jadi ya di situ yang gue senengnya bang. Jadi kadang emang keputusan gue kasih nggak dijalanin tapi dia ngejalanin keputusan dia itu benar banget gitu. Dan itulah jarang banget player FF yang kayak gitu tuh jarang banget bang. Kenapa? Itulah jawaban kenapa gue bisa jadi runner up. Karena feeling Justin tuh kuat banget. Berapa kali tuh kuat banget feeling dia. Gue tahu nih misalkan emang dia ngambil sini, ya bener sih. Dia tahu mungkin kayak bakal ditabrak, bakal dipotong rotasi segala macam. Gue expect-nya, gue bilang ini shot caller gila banget sih. Oke, ini ngomongin Justin, ngomongin ekspektasi lu juga. Lu kan sebenarnya sama Justin satu angkatan nih kalau kita ngomongin skema kompetitif. Ya gak sih? Gue duluan. Oh ya, lu duluan berapa season ya? 1 atau 2 season ya? Pokoknya iya, lu main duluan deh, lu era SFI gitu. Tapi maksudnya secara tumbuh grow kan lu bareng-bareng juga di skema yang sama si Justin juga gitu. Oh iya benar. Justin ada di panggung yang sama pas lu jadi player. Lu pernah gak sih? Ini ketika lu sekarang jadi coach, lu ngasih sebuah masukan, sebuah arahan, dibantah sama dia dengan alasan yang lebih masuk akal dan akhirnya, oh iya beneran sih Justin ketimbang gue. Gitu. Ada nggak lu? Ada. Oh ya? Ada. Jadi lu tetap terbuka juga dengan masukan-masukan dari yang Justin dan lu juga sadar ternyata jadi coach tuh nggak selamanya lu harus 100% jadi si Mr. Always Right gitu ya? Enggak, ya makanya jadi ada momen waktu itu adalah momen dan itu pun menurut gua ya benar juga yang dia ngomong Justin ini benar juga gitu. Dan ya udah balik lagi ya karena match emang udah selesai ya udah gua bilang untuk kalau buat gua pemikiran itu nanti jadi fokus aja ke match selanjutnya ya udah langsung fokus di strategi selanjutnya dan selesai dari panggung bakal gue pikirin kayak ya ternyata benar juga yang ngomong dia gitu. Jadi dan balik lagi ini kan emang anak-anak pun tahu lah ini momen pertama gue jadi coach dan pastinya mereka tahu lah bakal mungkin ada lebih kurangnya ya mereka tahu lah tapi intinya gue punya bukan basic. memaklumi juga tapi benar, bukan untuk memaklumi tapi lebih mengerti aja. Lebih mengerti terus juga emang gue juga punya basic gitu. Jadi orang nggak bisa langsung menjudge segala macam. Maksudnya gue punya pengalaman banyak lah ya kayak gitu. Jadi ya karena gue ini terjun pertama kali jadi coach, jadi ya player juga ngasih insight ke gue. Kalau lu ketemu player yang cuman iya doang, aduh. Nggak seru bang. Nggak seru berarti di situ tandanya lu nggak bakalan berkembang juga gitu ya, karena nggak ada ibaratnya tuh pertukaran pendapat ibaratnya ya. Nggak ada berarti. Nggak ada di situ. Jadi ya paling enak itu ketua player kalau misalkan emang dengan gue lagi evaluasi gue kasih evaluasi nih terus mereka ada pertimbangannya dan itu bagus sih. Jadi kita tukar pendapat. Wow, ini ngobrolin tentang mentality, tentang kapten, tentang coach aja ini udah makan waktu sekitar 20 menitan ya. Kalau ngobrol sama babang tampang satu ini tuh emang nggak kerasa gitu ya, seru banget, good to see you. Tapi ada juga tadi pertanyaan masuk, gue lihat tuh suka dukanya jadi coach untuk season pertama. Kadang
gua kalau jadi coach itu masih belum bisa apa sih sebutannya kalau ini nih, kayak ngebagi apa yang nggak harus gue pikirin, apa yang harus gue pikirin gitu bang. Jadi gue masih belum bisa memporsikan, maintain ya. Iya, maintain. Ya, belum bisa maintain kewajiban gue gitu, job desk gue. Kadang gue mikirin hal yang mungkin job desk manager gue pikirin. Oh, ini relate lanjut. Nah, jadi ada yang mungkin job desk apa nggak tahu. Jadi gue kadang masih belum bisa memporsikan ya kan, dan juga bedain mana yang harusnya gue pikirin as a coach, benar. Mana yang harusnya nggak gue pikirin karena itu ternyata adalah job desk si manajer. Gitu ya, lebih ke sana juga karena teknis ya berarti ya. Teknis. Kalau soal kita ngomong strategi ya, alhamdulillah gue punya pengalaman juga di FML segala macam, terus gue punya player yang hebat, jadinya kalau soal strategi sih semuanya masih bisa dirundingin bareng, masih bisa kita tentuin bareng. Nah itu berarti suka dukanya ya. Nah yang paling memorable moment berarti kalau ngomongin memorable moment nih sama si GPX ini apa? Apa kemarin ketemu Bang Pascol gitu apa? Enggak. Ya, memorable moment sama anak-anak ada? Yang benar-benar wah ini salah satu momen terbaik di hidup gue sih gitu. Momen terbaiknya ketika sama temen-temen. Gua sama teman-teman ya, bukan gue pribadi ya. Bebas semua yang lu sama lu sih momennya lebih ke ini sih, kayak keputusan gue dari player menjadi coach dan itu berhasil. Oh. Karena gue 2 season jadi player, gue belum pernah sama sekali Oke. berada di, maksudnya ngangkat plakat gitu. Walaupun terus gue milih jadi coach dan gue ngebayar mulut-mulut orang di luar sana gitu. Oh ya. Ya walaupun mungkin bersetan, mungkin mereka ngomong kayak halah itu kan player doang yang hebat, enggak gitu juga lah menurut gue. Di sini ada peranan gue juga menurut gue. Iya, walaupun emang nggak seberapa, tapi kan namanya 100%, kalau nggak ada berapa persennya nggak jadi 100% gitu. Benar, ya kan. bakal jadi berapa persen. Simpelnya begitu. Jadi dari coach gue ngerasa kemarin tuh apalagi kalau mau juara 1 ya, wah gila, nangis mungkin gue. Mungkin ya. Mungkin nangis. Ya cuman balik lagi namanya rezeki juga ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Perkara beda buya juga. Jadi nggak masalah karena secara poin sama, ya nggak sih? Poin sama. Artinya ya I deserve it gitu. Kita layak as a team untuk ada di panggung grand final. Nah, kemarin di grand final nih ya, kalau ngomong di grand final kan berarti melewati final grup. Final grup FFM ternyata yang lolos anak-anak major scene nih. Gimana nih tanggapan lo tentang komunitas yang ternyata nggak bisa breakthrough? Even 1-2 tim gitu. Kayak kalau season kemarin kan masih ada ini kan si juara 0 gitu kan. Iya, juara 0. Tapi sekarang nggak ada tuh tim-tim komunitas gitu. Kalau menurut gua ini kenapa? Kalau menurut gua dari tim e-sportnya mungkin kita lihat sekarang mungkin dari gameplay mereka, kesiapan mereka lebih matang sih menurut gua daripada tim komunitas menurut gua. Oke. Jadi kenapa gue bisa bilang komunitas sekarang absen di FFM sekarang ini, mungkin menurut gue persiapannya kurang matang menurut gue. Itu ya. Karena kan tim e-sport enak banget kan menurut gue, mereka melalui maksudnya regular season mereka terus pelatihan segala macam, jadi mereka dapat strategi yang bagus, mental yang bagus, jadi persiapannya lebih matang. Dan menurut gue kalau untuk tim komunitas ya mungkin lebih untuk persiapannya mungkin lebih di ini lagi sih, lebih ditingkatkan lagi lah. Terutama menurut gue lebih ke mental aja sih menurut gue. Mental nggak bisa bohong. Maksudnya tim e-sport di atas rata-rata mentalnya daripada tim komunitas. Oke, itu berarti satu hal yang lumayan gue setuju juga. Dan alasan kenapa tim-tim e-sport ini masih ada sampai sekarang ya karena mentality mereka sampai sekarang belum bisa digeser sama teman-teman komunitas yang mungkin punya mekanik makro dan juga mikronya yang lebih besar. Benar. Dan yang lebih oke dari teman-teman e-sport yang ada. Cuman karena teman-teman e-sport secara kesiapan mentality mereka udah terbiasa dengan pressure yang seperti itu, makanya mereka di momen-momen yang kayak gitu mereka bisa lebih unggul. Mereka bisa lebih unggul. Karena kan kalau kita ngomongin skill, harusnya komunitas sama player e-sport sekarang sama lah bang. Oke. Nggak ada beda lah. Cuman ya itu yang bedain, pengalaman, mental itu yang ngebedain. Jadi kenapa tim komunitas masih absen lah untuk di FFM ini. Harapannya loh. Berarti kalau misalkan kita ngomongin komunitas kan absen. Harapannya biar nextnya nggak absen lagi. Karena pasti banyak yang nanya, gimana bang berarti bang kita bentuk mental kita bang, gimana bang caranya kita punya mental yang kuat kalau kita aja nggak pernah dapet panggung yang bikin mental kita ketempa gitu. Gimana bang kalau ternyata gua aja fastur tusun mulu, gimana mental lu mau kebentuk? Apa yang bisa lu sampaikan ke teman-teman yang komen kayak gitu?
Menurut gua kebanyakan sekarang ya kalau tim komunitas itu kan mereka nggak terikat sama apapun ya. Jadi kalau misalkan emang hasil jelek mereka bubar. Mungkin ada banyak tanpa beban jadinya. Ya, jadi tanpa beban main. Nah ini kurang ganti. Nah itu menurut gua itu yang harusnya diperbaiki lah gitu. Karena menurut gua semua tim itu pasti ngelewatin fase-fase sulit lah. Iya. Masa-masa di mana dia sulit ya benar nggak tahu. Benar masa-masa sulit nggak harus kayak lu butuh player jago, datang player jago, tapi kalau nyatanya hasilnya jelek berarti yang salah itu bukan si player kan ternyata nih. Apa yang salah? Ya cari di situ. Mungkin dari strategi kalian, mental kalian mungkin. Ngerti kayak gini. Yang bisa gue tangkap adalah kayak contohnya di beberapa season belakangan nih, tim yang selalu datangin player baru itu selalu punya hasil yang gak mulus. Kayak contohnya waktu DG itu yang pas sebelum dan sesudah masuknya Abax ya kan. Oh, iya. Itu dia mengalami season sulit gitu. Benar. SN12 gitu kan, terus pas datangnya Abax dan juga teman-teman meningkat, terus juga kemarin datang lagi player baru lagi agak nurun lagi, tapi pas di final grup naik lagi. Itu ya. Itu menurut gua. Up and down-nya berarti harus dilewatin bareng-bareng. Benar-benar bareng-bareng. Terus juga jangan pernah ulangin kesalahan yang sama juga, Bang. Iya, karena masih banyak kesalahan yang belum dicoba gitu ya. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang harus dicoba gitu. Jadi jangan stuck di situ aja gitu. Gue ngerti nih poinnya. Karena kalau misalkan lu masih dengan kesalahan yang sama, lu evalnya bakal gitu-gitu aja gitu ya. Gue pun kadang kalau evaluasi anak-anak ya, kadang anak-anak itu ada beberapa yang selalu ngulangin kesalahan yang sama gitu. Dan itu selalu gue bilang, lu kalau misalkan mau ngelakuin kesalahan, coba kesalahan yang baru. Jangan pernah ngulangin kesalahan yang sama. Misalkan kalau contoh kayak si Wing waktu itu pernah kayak dia nembak kadang nunggu sekarat dulu baru nyalain krono. Harusnya kan gue bilang kayak mending lu nyalain krono dulu baru nembak. Jangan nunggu sekarat. Tapi krono itu buat healing. Harusnya krono itu buat nembak, buat ngeras atau segala macam. Itu sedetil itu harus diperhatiin juga gitu. Iya, karena beberapa kali gue lihat, gue tanya anak-anak, ini si Wing, kenapa si Wing lu bisa kenal? Terus dia, krono gue bang telat pencet. Gue tanya lebih detail, itu lu nunggu sekarat dulu nyalain krono ya? Iya bang, wah itu salahnya menurut gue. Tadi lebih baik buat kedepannya lu nyalain krono dulu, baru nembak. Ini dapat banget lagi pesan moralnya, karena gue juga sebagai caster juga sempat ngeliat di beberapa momen orang nih kalau belum sekarat, terutama di Indosine ya. Di turnamen lokal tuh kalau belum sekarat, krono atau glow belum kepencet. Benar, itu dia. Kurang respect menurut gue. Kurang respect gitu. Dan itu yang berapa kali gue omongin ke si Wing. Akhirnya setelah gue omongin ngerti gitu. Tapi balik lagi ya udah sampai panggung tuh gue ingetin lagi, Wing, inget ya Wing yang udah kita harus sering-sering diingetin ya. Inget ya Wing yang udah kita omongin semalam. Oh iya bang. Oke, di panggung tuh ya. Wow, banyak banget tuh pengalaman yang bisa kalian resapi dan bisa kalian pertimbangin dan mungkin bisa kalian terapin juga ya kan, as a team. Mungkin yang lagi pada nge-team, yang lagi belum punya tim masih jadi solo player, tetap semangat aja menurut gue, karena emang abang-abang yang ada di sini yang masih pada stay di sini ya kan, yang ada di panggung juga sampai sini tuh bukan pakai cerita yang singkat gitu ya Pak ya. Lu juga banyak pasti yang lu korbanin, entah itu keluarga, waktu dan juga pekerjaan gitu ya kan. Sama gitu, teman-teman yang lain juga sama gitu ya berarti ya. Nah, depan mata nih grand final. Lu punya apa sih yang bakalan lu bawain nanti? Kalau bisa lu spill silakan di spill. Kalau enggak ya nggak apa-apa, tapi pesan untuk teman-teman yang bakal ada di grand final nanti, apa mungkin lu punya pesan? Semangat ya, terutama buat lu karena lu pasti udah nggak mungkin lolos gitu. Misalnya tiba-tiba lu mau pesaiwar kayak gitu kan. Karena kan pesaiwar kan sebelum acara mulai gitu. Ada gak? Nggak ada sih kalau untuk Cyber. Cuman gue lebih, ini kan kita ngomongin final game itu cuma 6 match ya. Iya. Dan itu pun cepet banget bang. Betul. Nah jadi gue lebih ke persiapan aja, lebih ke persiapan tim. Gue pengen ini tim punya mental yang kuat aja dulu. Lebih kuat lagi dari sebelumnya. Iya, lebih kuat dari sebelumnya. Dan bukan berarti strategi disepelein, enggak, strategi tetap bakal kami terapin, kami bicarain matang-matang. Cuman balik lagi gue pengen mereka main begitu main itu nggak ada tekanan, tapi mereka punya mental yang kuat gitu. Iya. Karena kita ngomongin 6 match itu cepet banget, paling cuma ya nggak kerasa lah. Nggak kerasa, apalagi kalau mati mulu. Iya, nggak kerasa. Dan yang PR-nya sebenarnya ketika kalau di offline ya, di offline itu ketika tusun
lu kadang bingung mau ngapain bang. Oh iya. Kan lu harus nunggu dulu kayak bengong atau dulu lu ya. nonton YouTube bisa jadi kayak lu ngeliat, oh anjing tim ini kill 20 kena mental kan. Iya. Anjing harus berarti gue harus ngejar segini itu malah bukannya buat main lu lepas tapi nambah beban lagi di lu nya nambah beban lagi anjing tadi kill 20 berarti gue harus kill segini terus misalkan nggak sesuai sama yang kita inginin nih kena lagi tuh kayak anjing nambah lagi beban kita nih jadi di situ doang segitu jadi nggak enaknya offline kayak gitu sih ketika lu tusun ya udah lu nunggu selesai tuh gamenya. Dan mental lu teruji di situ. Nah mental lu teruji di situ. Nah, kalau kita ngomongin online tusun udah kita bahas di sini bareng-bareng. Tadi kenapa? Ya, kita langsung bahas. Enak. Kalau offline lu tusun tetap nunggu dulu tuh gua misalkan 16 sampai 17 menit kan selesai gamenya. Gua datang ke atas itu cuma dikasih waktu 2 sampai 3 menit. Iya. Buat evaluasi dan itu ya waktu yang sangat singkat banget lah buat evaluasi. Dan bahkan kayaknya kalau di panggung-panggung besar kayak play-in final tuh kayaknya nggak di setiap round dikasih naik gak sih? Atau tetap dikasih naik di setiap round? Setiap round dikasih naik. Tapi tetap waktunya ya singkat gitu singkat ya, cuma 3-2 menit gitu. Yang 10 menit itu pas match ke-3 mau ke match pas mau match ke-4 itu 10 menit. Itu 10 menit juga paling kayak buat sebat buat dinginin otak kan kita ngomongin bareng gitu. Iya biar maksudnya nggak tetap tegang banget ke apa yang harus diupayakan tapi tetap harus jaga mentality biar tetap terjaga sampai ronde terakhir gitu. Karena kan biasanya ada orang yang 3 ronde awal panas sisa rondenya hilang gitu kayak nggak tahu kemana gitu ya kan. Nah dan kalau ngomongin gameplay mungkin gue tebak tetap IM itu bakal sepasi-pasi mungkin bang. Oke. Bakal banyak banget tim yang nggak mau perang sama sekali. Oke. Gue tarik kesimpulannya. Dulu pernah ada orang yang ngomong kayak gini, beberapa orang lebih tepatnya dan bahkan bisa gue bilang banyak juga. Kalau mainnya pasif dan pada nunggu-nunggu yang buya hoki dong. Yang buya hoki nunggu zona terakhir aja mental kemana. Lu setuju gak sama statement itu? Gue gak setuju. Menurut gue kan ini kan battleground ya dan semua orang itu pengen berada dalam zona dan kalau misalnya emang lu dalam zona tetapi lu nggak bisa jaga zona lu ya lu abis. Kan lu tetap aja walaupun emang itu dapat zona tapi kalau timnya nggak bisa perang ya ya mati nggak bisa jaga kompon ya udah lu ke retake sama orang gitu iya lu bakal udah kompon lu diambil orang lu mati. Oke. Dan menurut gua kenapa orang bisa dalam zona ya mungkin mereka udah tahu kayak misalkan predik zona zona ini kayaknya cenderung lebih ke sini nih kita ke sini ya seperti berarti kan itu keputusan ya gitu jadi balik lagi pokoknya mau dia dalam zona mau di luar zona harus bisa perang kan game perang iya. Bukan game ngindar-ngindar tapi tanggapan lu untuk orang yang mungkin selama ini juga kan banyak juga nih orang-orang yang ikut turnamen tapi kayak bawaannya ngindarin rotasi orang mulu tapi pengennya juara tapi pengennya kalau bisa ketemu orang ngindar mendingan ngindar gitu. Menurut lu gimana? Apa itu oke-oke aja, fine-fine aja tapi apa dampak yang nantinya bakal kerasa? Dampak yang bakal kerasa kalau untuk tim-tim yang bakal ngindar itu lebih ke tim fight-nya sih bang. Tim fight-nya, komunikasi fight-nya bakal kurang lah kalau misalkan kita selalu ngindarin rotasi musuh. Bener-bener sah-sah aja ngindarin rotasi musuh mungkin kayak early game kita jangan perang, mending kita perangnya di mid ke late. Karena pasti lu juga pernah ada momen dimana kita kayaknya harus ngindarin rotasi ini supaya kita nggak gontok-gontokan di awal gitu. Bener. Kita cari fight di late game aja gitu mungkin. Benar. Dan menurut gua kalau keputusan yang bagus itu emang ada momen menurut gua kayak ketemu musuh lu harus muter, lu harus kayak ngindar. Cuman begitu emang lu udah gak ada opsi, ya udah mau nggak mau, depan musuh kayak ajar. Nah, ajar dan ya itu dibutuhin maksudnya tim fight yang kuat, komunikasi yang kuat, chemistry yang kuat. Jadi itu semuanya menopang. Oke. Wow, banyak banget nih yang bisa kita simak. Ini harusnya bakal gue buat jadi 2 part. Jadi ini bagian yang part kedua lebih ke arah bahas mentality tadi ya. Wah, thank you banget Ija atas waktu ngobrol-ngobrolnya. Yoi. Ada lagi gak sih yang pengen lo sampaikan untuk closing statement mungkin? Untuk kawan-kawan komunitas bukan? Bebas apapun itu untuk siapapun, untuk komunitas, untuk tim e-sports, untuk yang di rumah yang lagi nonton mungkin keluarga lu. Yang pengen lo sampaikan buat closing statement? Lebih ke apa ya? Lebih ke komunitas aja kali ya. Oke. Kalau untuk pesan gua kalau misalkan emang kalian mau fokus berkompetitif, menurut gua ya
lebih tekunin lagi lah gitu. Terus juga kalau pemilihan player lu harus tahu juga ini player yang pengen berkompetitif atau cuman pengen kayak sekedar melepas penat, kayak pengen cuman hiburan. Ya, mungkin salah satunya di situ ya yang buat tim kalian itu ngestak. Oke. Mungkin di salah satunya kayak malas latihan atau mungkin kayak cuman aku main cuman bosan aja, bukan buat jadi pro player gitu. Iya. Jadi menurut gua lebih selektif lagi lah karena kan banyak banget kan yang nanya, yang DM kan. Iya. Waduh. Jadi kalian kalau misalkan mau nanya harus tahu dulu kekurangan tim kalian itu apa. Setuju. Jadi jangan langsung nanya cara jadi e-sport, enggak. Kalian harus tahu dulu kekurangan tim kalian apa gitu. Nah, kalau misalkan gua pun bakal jawabin kok kalau misalkan pertanyaan itu masuk akal. Oh, ini bakal gue jawab nih. Bakal gue jawab. Cuman kalau pertanyaannya tim masih itu gitu-gitu doang. Kadang gue nanya, "Bang, kurangnya di tim gue apa ya?" segala macam. Yang tahu kan lu, bukan gue, Cok. Ini sering gue temuin juga. Ya kan? Bang, tolong liatin tim gue menurut lu kurang apa ya? Loh, lu yang main harus lu tahu kurangnya tim lu di mana. Kenapa tim lu mati? Kenapa tim lu tusun? Iya enggak sih? Iyalah benar lah gitu. Harusnya lu yang tahu gitu. Oke. Dan kalau misalkan lu udah tahu baru tuh lu tanya pasti kalau misalkan emang pro player ya, kalau ada pertanyaan yang emang menurut dia anjing bagus juga nih pertanyaannya, pasti bakal dijawab kok. Oke. Bakal dibalas dia. Jadi ya tetap semangat lah karena menurut gua FF untuk scene kompetitifnya ya, untuk kalian yang pengen jadi pro player itu bakal masih terbuka lebar. Kalian tahu sendiri lah sekarang pro player itu regenerasi cepat lah, dan menurut gua ini sekarang harusnya udah mulai regenerasi sih. Ya. Udah harus mulai regenerasi. Udah mulai harus nemuin bibit baru. Harus nemuin bibit-bibit baru ya. Itu dia untuk teman-teman yang udah nonton di Ngobrol Blay yang harusnya akan jadi 2 part ini. Terima kasih banyak untuk yang udah nonton sampai part yang kedua ini. Jangan lupa kalau kalian punya request next kita harus ngobrol sama siapa, sertakan di kolom komentar, sertakan juga alasannya. Gue bakal consider kalau waktunya juga memungkinkan untuk kita ngobrol ke bintang tamu selanjutnya. Dan jangan lupa juga follow dong sosial medianya ini nih, Bang Riza di mana nih? GPX.Riza. Gila, ini ngeri banget ya kalau udah ada GPX.Riza. Nah itu dia, GPX.Riza, jangan lupa di follow juga. Terima kasih sekali lagi intinya yang udah nonton sampai habis. Semoga apa yang gue obrolin sama Bang Riza nih ada faedahnya dan juga ada manfaatnya untuk kalian. Itu dia Ngobrol Blay dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Gue Jispen dan juga ada Bang Riza di sini. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Dadah.